Maaf nih Pak, mengganggu waktunya. Saya CGP Angkatan 7 ini mempunyai tugas demonstrasi kontekstual untuk mewawancarai kepala sekolah. Salah satunya sekolah Bapak Sukmara 9. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Ya, terima kasih. Setiap sekolah tentu pasti menghadapi permasalahan ataupun kasus-kasus baik menyangkut sama personal maupun menyangkut siswa. Nah, berarti kan nanti kita lihat dulu kasusnya apa, kita identifikasi. Misalnya, ya tentu kita identifikasi apa penyebabnya, misalnya. Kemudian kita cari tahu ya, kasus itu kenapa jadi ada kasus itu. Jadi cari, nanti kita berkomunikasi dengan pihak-pihak yang kaitan dengan kasus itu, sehingga ketika harus diambil keputusan, benar-benar keputusan yang barangkali terbaik buat semua pihak terkait. Selanjutnya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan atau mengambil pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, sama-sama dua-duanya benar nih, jadi Dua-duanya benar. Itu tadi saya sampaikan, ada dua permasalahan atau kasus yang terjadi, dua-duanya berpendapat atau mungkin punya argumen yang benar. Nah, dari dua itu kan kita uji, ya, kita uji artinya kita cari alasannya apa, gitu kan? Yang satu alasannya apa nih, gitu kan? Yang satu juga sama. Dari dua itu tadi kita timbang mana yang lebih banyak kebaikannya buat sekolah, buat personal, buat siswa. Maka itulah barangkali harus kita pilih. Iya. Terbaik ya, yang terbaik. Yang mementingkan untuk kepentingan orang banyak, terutama siswa. Bisa juga keputusan diambil kombinasi keduanya, itu bisa diambil terbaik. Jadi keduanya juga merasa terakomodir, sehingga tidak ada yang merasa dikalahkan. Jadi tidak ada kalah atau menang sebenarnya. Tidak ada yang kecewa ya. Tidak ada yang kecewa, yang penting kita keputusan buat semua. Walaupun barangkali tidak memuaskan sepenuhnya, itu pasti namanya keputusannya. Tapi harus diambil kebijakan dari pimpinan untuk kelangsungan kenyamanan sekolah, terutama untuk siswa. Jadi emang walaupun dua-duanya benar ya, tapi kita lihat ya. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan gitu untuk pengambilan keputusan ini? Ya. Kemudian keputusan bisa dalam rapat, kan ya? Bisa juga langsung secara face to face personal. Ada personal ini kita panggil dulu si A, coba sampaikan si B. Artinya ada langkah-langkah, kita cari dulu permasalahannya, kemudian kita komunikasi dengan pihak-pihak lain, mungkin dengan personal lain atau mungkin ya semua, bisa guru, bisa siswa atau orang lain yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kalau mesti harus segera segera gitu ya Pak. Itu namanya kita uji kan. Ya. Oh ini udah, tapi ada hal-hal yang barangkali kurang tepat, jadi kesama itu langkahnya diuji sampai nanti kita kesimpulan untuk mengambil keputusan. Itu langkahnya seperti itu. Jadi Pak, hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, yang paling yang Bapak anggap efektif lah kalau dalam mengambil keputusan? Ya itu tadi kita panggil dengan pihaknya, ada berpendapat yang berbeda, tapi dua-duanya benar ingin demi sekolah gitu kan ya. Kita panggil. Ya, jadi dipanggil ya Pak.
diajak bicara gitu. Bicara dulu kedua belah pihak sehingga kita tahu permasalahannya, sehingga bisa di forum, bisa secara langsung, gitu kan, sehingga diambil keputusan. Itu langkahnya seperti itu. Iya. Nah, kalau kira-kira apa nih Pak yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak dalam kasus Ya. ini? Tentunya juga ketika mengambil keputusan tidak memuaskan semua. Ada yang sebagian antara Kecewa. takut menerima, ada yang merasa tidak ya seperti itu, tapi memang harus diambil, itu resiko dimanapun. Mungkin satu perusahaan seperti itu tidak ada yang memuaskan semua, Agak berat ya Pak ya? agak berat, tapi memang harus diambil, itu pilihan. Kalau ibaratnya yang satu kecewa, satu senang, Ya. tapi ya emang harus seperti itu ya. Ada Ya. saja yang Pasti ada merasa yang kecewa. nggak semuanya, tidak semua itu setuju dengan apa Ya. yang Bapak ambil, pasti ada lah ya. Ada yang tak puas, tapi memang harus kita sampaikan alasan-alasannya, alasan-alasannya, sehingga mudah-mudahan dengan sedemikian yang merasa kurang puas akan mengerti, insya Allah dia bisa menerima dengan ikhlas, dia melaksanakan hasil perusahaan itu. Bagus banget Bapak. Alhamdulillah ya, Belajar lagi nih saya sama sekali. Terus gini Pak, apakah Bapak punya tata pola atau jadwal tertentu gitu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memang ada jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah itu, atau ada prosedurnya gitu Pak dalam menyelesaikan kasus ini? Iya, kalau jadwal sih tidak ada. Kan namanya kasus kita nggak tahu kapan adanya. Oh ya, tahu-tahu Ya. terjadi saja Jadi ya. kalau kita tunda bisa jadi kan nanti ada masalah baru. Ya. Ini harus secepatnya. Tapi tepat, keputusan tepat, terus tepat. Jadi nggak ada jadwal khusus, tidak ada, sesuai dengan kondisi. Itu kan kita ambil supaya situasi sekolah, pelaksanaan KPN tidak terganggu. Ya, dan itu. Masalahnya emang harus segera Harus diselesaikan. segera, tidak dengar aja. Dan kita lihat dulu masalahnya apa. Apakah intern, apa ekstern? Iya, iya Pak. Kalau ekstern tadi kan bernyangkut dengan Banyak. pihak lain. Nah itu pasti kita harus cari momen yang pas. Karena harus konsultasi dengan pihak lain, apakah mungkin dengan atasan atau dengan masyarakat, harus pas waktunya. Kalau intern mungkin kita lihat sesuai dengan keadaan kasusnya, bisa langsung, bisa nanti bisa di suatu forum. Jadi nggak ada jadwal khusus. Nggak ada. Kalau itu ya, kalau Iya. masalahnya ringan ya spontan saja gitu. Ya harus kita ambil, tapi memang harus pas. Ya, jadi kalau agak berat mungkin ada perlu masukan-masukan Belum dari masukan pendapat-pendapat. dari yang lain gitu ya. Iya. Sekarang gini Pak, kira-kira nih ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan ini? Yang permudah. Ada nggak faktor-faktor lain atau ada orang yang Bapak ambil Iya. contoh atau idolakan gitu dalam pengambilan keputusan? Iya. Kita sih banyak kalau contoh ya, banyak, tapi memang kita selalu belajar dari orang lain. Iya. Keputusan entah dari pemimpin kita yang dahulu sebelumnya, atau mungkin dengan rekan kita yang pernah posisinya bisa memimpin. Kita banyak belajar dari orang lain. Siapa aja, bisa pimpinan kita, bisa mungkin tokoh seseorang, atau mungkin nanti panutan kita, mungkin seorang nabi. Ya. Walaupun dia nggak semena-mena harus berpendapat. Sepertinya akan berakhir nih wawancara kita nih. Oh iya. Kira-kira gini Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan ini, pembelajaran apa nih yang Bapak petik dari pengalaman Bapak saat pengambilan keputusan? Ya, dalam hal keputusan yang pasti jangan gegabah, Ya. jangan buru-buru, harus mengerti dulu ya, tadi
permasalahannya. Permasalahannya tidak dulu, Penyebabnya, ya. kasusnya seperti apa, dan langkahnya harus bagaimana. Dia harus cari tahu, tidak boleh terburu-buru, Hati-hati tapi ya, harus tepat. Semoga nih kepemimpinan Bapak menjadi yang inspirasi buat saya. Amin. Jika kelak saya menjadi seorang Salah pemimpin, ini berpuasa. amin. Akhirah. Iya, amin. Jika kelak saya menjadi pemimpin, saya ingin mencontoh seperti Bapak, seperti yang Bapak sampaikan, dan ini membuat saya juga masih belajar. Iya, sama-sama Pak, apalagi saya. Jadi saya mohon terima kasih ya Pak ya. Sama ya. Sangat menambah pembelajaran buat saya. Ya baik Pak, inspirasi buat saya. Terima kasih ya Pak. Ya, sukses buat Ulis.